Halo semua, kami mahasiswa PPG Prajabatan Bahasa Indonesia Gelombang 1 Universitas Widya Dharma tahun 2024 pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia topik 1 Ruang Kolaborasi yang diampu oleh Prof. Dr. Esti Ismawati, MPD, yang beranggotakan Lutfi Nur Halimah, Ihwa Konitatun, Melati Yuwana, Oki Witan, Puji Lestari, Rismawati Ariesta, Umi Ayunita, dan Wiranto. Apa faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran di kelima daerah tersebut? Apa yang mirip atau sama, dan apa yang berbeda? Interaksi antara guru dengan masyarakat setempat dan wali murid sangat penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Hubungan yang baik antara guru, masyarakat, dan wali murid memastikan proses pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Solidaritas yang tinggi yang ditunjukkan oleh anak-anak dan remaja di desa tersebut pada bulan Ramadan adalah bukti nyata dari kekompakan dan kebersamaan yang mereka miliki. Semangat dan antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah juga sangat dipengaruhi oleh faktor budaya yang kuat di lingkungan mereka. Masyarakat desa berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan setempat, termasuk nyanyian dan tarian tradisional yang menjadi identitas mereka. Tarian-tarian tersebut sering ditampilkan dalam acara-acara pembukaan di desa, menunjukkan betapa pentingnya budaya bagi kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini tidak hanya memperkaya pengalaman belajar siswa, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap warisan budaya lokal. Video 1, 2, 3, dan 4 memperlihatkan berbagai tantangan dalam pendidikan di desa tersebut, seperti akses jalan yang sulit, ruang belajar yang tidak memadai dengan 3 kelas dalam satu ruangan yang hanya dibatasi sekat, serta minimnya sumber listrik sehingga masyarakat harus memanfaatkan cahaya matahari. Kekurangan teknologi membuat guru harus menggunakan alam dalam proses pembelajaran. Sebaliknya, video kelima menunjukkan adanya penggunaan teknologi seperti LCD dan kamera dalam pembelajaran. Keterbatasan ekonomi juga membuat banyak remaja desa tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dukungan yang lebih besar diperlukan untuk mengatasi kendala ini dan meningkatkan kualitas pendidikan di desa tersebut. Kurangnya bantuan pemerintah kepada sekolah-sekolah di desa pedalaman menyebabkan ketimpangan dalam pendidikan jika dibandingkan dengan pendidikan di kota. Sekolah-sekolah di desa pedalaman seringkali mengalami kekurangan fasilitas dasar, seperti ruang kelas yang layak, sumber listrik yang memadai, dan akses terhadap teknologi. Sementara itu, sekolah-sekolah di kota umumnya mendapatkan fasilitas dan sumber daya yang lebih baik, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Ketimpangan ini mengakibatkan kualitas pendidikan di desa-desa pedalaman tertinggal jauh dari standar pendidikan di perkotaan, dan membuat siswa di daerah terpencil tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang dan bersaing di masa depan. Dukungan yang lebih merata dan perhatian khusus dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi ketidakadilan ini dan memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa memandang lokasi geografisnya. Bagaimana faktor-faktor tersebut dipertimbangkan dan kemudian diterapkan ke dalam strategi pembelajaran oleh pengajar yang ada di dalam video tersebut. Guru di desa pedalaman selalu memberikan motivasi kepada peserta didik agar memiliki semangat belajar yang tinggi, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Karena kekurangan teknologi, ruang kelas yang tidak memadai, dan minimnya pencahayaan, guru-guru di pelosok desa kreatif memanfaatkan alam sebagai media dan sarana pembelajaran. Contohnya, dalam video pertama terlihat kegiatan pembelajaran banyak dilakukan di pesisir pantai, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai kelas alami. Sementara itu, dalam video ketiga, guru memanfaatkan alam sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, memberikan pengalaman belajar yang unik dan mendalam bagi siswa. Pendekatan ini tidak hanya mengatasi keterbatasan infrastruktur, tetapi juga menumbuhkan rasa cinta dan keterhubungan siswa dengan lingkungan mereka.
Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, apa yang akan Anda lakukan selain yang sudah dilakukan pengajar tersebut? Menjaga semangat belajar peserta didik di daerah tertinggal merupakan tugas penting bagi para pendidik dan masyarakat. Selain itu, melestarikan budaya lokal yang ada di lingkungan sekitar menjadi bagian integral dari proses pendidikan, memperkaya pengalaman siswa dan menumbuhkan rasa bangga terhadap warisan budaya mereka. Upaya lain yang tak kalah penting adalah mencari informasi mengenai beasiswa pendidikan bagi anak-anak desa yang memiliki keterbatasan ekonomi namun menunjukkan potensi tinggi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dengan demikian, mereka mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi dan mengembangkan bakat mereka secara optimal. Apakah dengan mempelajari faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik penting yang mempengaruhi pendidikan dan pembelajaran mampu mengembangkan diri Anda untuk menjadi pendidik yang baik? Salah satu momentum penting dalam perjalanan pendidikan saya adalah ketika saya menjadi guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Cawas. Pengalaman ini menunjukkan bagaimana perbedaan faktor ekonomi sangat mempengaruhi karakteristik konseli saat diberikan layanan bimbingan dan konseling. Konseli dengan kondisi ekonomi di atas rata-rata cenderung lebih mudah menerima layanan yang diberikan oleh guru bahasa Indonesia dibandingkan dengan konseli dari kondisi ekonomi menengah ke bawah. Perbedaan ini dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan masyarakat sekitar konseli. Namun, sebagai konselor yang baik, saya harus memastikan bahwa perbedaan sosial, budaya, ekonomi, dan politik tidak menjadi penghalang dalam memberikan layanan yang maksimal kepada peserta didik di sekolah. Setiap siswa, tanpa memandang latar belakang mereka, berhak mendapatkan bimbingan dan dukungan yang sama untuk mencapai potensi terbaik mereka. Faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik memiliki pengaruh yang sangat besar dan menentukan arah pembinaan serta pengembangan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional harus dibangun dengan memahami keragaman tersebut. Kurikulum pendidikan di Indonesia harus dirancang untuk menyatu dan disesuaikan dengan faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang beragam di negara ini. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan dapat mewujudkan rasa kebangsaan yang kokoh, memastikan bahwa setiap siswa merasakan keterhubungan dengan identitas nasional mereka sambil menghargai dan merayakan keragaman. Terima kasih.